Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Salsabil, NIM 2220177. Akan menjelaskan dari kelompok kami, yaitu Mbak Siti Salamah, Mbak Rahman Zulia, dan saya Muhammad Tariq Salsabil. Baik, di sini kami akan menjelaskan definisi ta'rif. Mu'arif adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya menjadi sebab mengetahui perkara yang didefinisikan atau mu'arif. Mu'arif dikenal juga dengan sebutan ta'rif dan qaul syar'i. Contohnya al-insanu al-hayawanun natiq. Adapun pembagian ta'rif, yang pertama had, yang kedua rasen, yang ketiga lafzi. Yang pertama had. Had secara etimologi artinya mencegah. Karena ta'rif model had ini mencegah, maksudnya selain perkara yang dita'rifi. Terus rasen. Rasen secara etimologi memiliki arti bekas atau pengaruh. Karena dalam ta'rif model rasen terdapat khas yang merupakan pengaruh dan petunjuk hakikat. Selanjutnya lafzi atau definisi nominalis, yaitu ta'rif lafzi itu mendefinisikan sebuah lafaz menggunakan lafaz lain yang semakna dan menurut pendengar atau sami' dianggap lebih dikenal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Zulia, NIM 2220082. Ini melanjutkan menjelaskan tentang ta'rif. Ta'rif ros itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada ta'rif rosem tam, yaitu yang sempurna adalah mendefinisikan sesuatu menggunakan jenis qorib dan khos yang bersifat atau syamilah dan melekat atau lazimah. Dengan hal ini diisyaratkan jenis qorib didahulukan dari khos, karena apabila jenis qorib diakhirkan dari khos, maka tergolong rasul naqis atau tidak sempurna. Contoh, al-insanu huwal hayawanu dhahik, yang artinya manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Itu termasuk jenis qorib khos. Yang kedua ada rasul naqis atau tidak sempurna, adalah mendefinisikan sesuatu menggunakan khos saja atau khos bersama dengan jenis ba'id. Contoh penggunaan khos saja, al-insanu huwal dhahiku, artinya manusia adalah yang tertawa. Terus khos yang bersama dengan jenis ba'id, al-insanu huwal jismu al-dhahiku, artinya manusia adalah materi yang bisa tertawa. Ta'rif had. Ta'rif had itu ada dua macam. Yang pertama ta'rif had tam atau yang sempurna, yaitu mendefinisikan sesuatu yang dengan menggunakan jenis qorib dan fasal qorib. Dalam hal ini diisyaratkan jenis qorib didahulukan dari fasal qorib, karena apabila jenis qorib diakhirkan dari fasal qorib, maka tergolong had naqis atau tidak sempurna. Contoh al-insanu huwal hayawanun natiq, artinya manusia adalah hewan yang berpikir. Itu termasuk qorib fas qorib. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Salamah. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu had naqis atau tidak sempurna adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan fasal qorib saja atau fasal qorib bersama dengan jenis bait. Disebut dengan naqis karena ada sebagian perkara yang keluar dari had, di mana hal ini dianggap merupakan salah satu cacat dalam sebuah had. Contohnya penggunaan fasal qorib yaitu al-insanu wan natiq, yang artinya manusia adalah yang berpikir. An-natiq atau yang berpikir itu menjadi fasal qorib. Selanjutnya contoh penggunaan fasal qorib bersama dengan jenis bait, yaitu al-insanu wal jismun natiq, yang artinya manusia adalah materi yang berpikir. Al-insanu wal jismun natiq, al-jismu atau materi
menjadi jenis bait an-natiq yang artinya berpikir menjadi fasal qorib. Selanjutnya syarat-syarat takrif. Yang pertama yakni takrif tidak boleh berbentuk majaz. Yang kedua, takrif tidak boleh terkait dengan sesuatu yang dapat diketahui melalui perantara perkara yang didefinisikan atau mu'arraf. Yang ketiga, takrif tidak boleh menggunakan lafaz mustarok atau persekutuan. Yang keempat, takrif berbentuk rasm tidak boleh menyertakan suatu hukum. Yang kelima, takrif harus mutarid munakis. Yang keenam, takrif harus dhahir atau jelas, tidak boleh akhfa atau lebih samar. Yang ketujuh, takrif tidak boleh musawi atau setingkat kesamarnya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.